Ini ya, yang katanya mau nikah sama tukang kebun. Pantesan masih jadi guru honorer. Seleranya aja rendahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan seorang wanita muda yang berprofesi sebagai seorang guru honorer. Meskipun ia masih berstatus guru honorer, dia selalu mengajar dengan penuh dedikasi di sebuah sekolah negeri. Namun, di hari pernikahannya yang seharusnya menjadi hari paling bahagia bagi dirinya, dia menangis hingga meneteskan air mata karena ia dihina dan ditertawakan oleh teman-temannya, para guru yang berstatus sebagai guru negeri. Alasannya hanya karena dia menikah dengan seorang pria miskin dan lusuh yang bekerja sebagai tukang kebun di sekolahan tersebut. Namun, 1 minggu setelah pernikahan itu, tiba-tiba surat pemberhentian massal datang ke meja para guru negeri yang menghina guru honorer itu. Hingga identitas suami guru honorer yang awalnya bekerja sebagai tukang kebun itu terungkap. Ternyata, sahabat semuanya, ini bukan hanya sebuah kisah tentang para guru negeri yang sombong, yang tega menghina seorang guru honorer. Tapi ini adalah sebuah pelajaran bahwa kita harus senantiasa menghargai setiap orang, meskipun status kita berbeda. Namun, sebelum kita mulai cerita ini, mari tuliskan di komentar, dari mana saja sahabat menonton cerita ini. Semoga yang subscribe channel Sudut Hikmah. Kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Udara siang itu terasa lebih berat dari biasanya. Langit mendung menggantung di atas sekolah tempat Tia mengajar, seolah ikut menyimpan kesedihan yang belum terucap. Di ruang kelas 6A, Tia berdiri di depan murid-muridnya yang sedang menyimak pelajaran. Suaranya lembut, tapi matanya tampak berkaca-kaca. "Besok, Bu Tia izin, tidak masuk dulu ya anak-anak. Ada acara penting," ucapnya pelan. Seorang murid laki-laki mengangkat tangan dan bertanya polos, "Bu Tia mau kemana? Nikah ya Bu?" Tia tersenyum kecil, tapi senyum itu terasa dipaksa. Ia hanya mengangguk, lalu menepuk-nepuk bahu si murid dengan lembut. Di luar kelas, beberapa guru negeri berkumpul di ruang guru. Suara mereka pelan, tapi cukup jelas terdengar karena celotehan sinis mereka tidak disaring. Kalian tahu nggak? Katanya si Tia besok nikah," ujar Bu Lisa, salah satu guru matematika. "Nikah sama siapa sih? Kok nggak ada undangan resmi?" tanya Pak Andri sambil menyeruput kopinya. "Katanya sih sama tukang kebun sekolah. Itu tuh yang tiap pagi nyapu halaman dan suka dorong gerobak sampah," sahut Bu Nani sambil menahan tawa. "Astagfirullah, cantik-cantik kok milih suami kayak gitu. Gak ada harga dirinya banget," tawa mereka pecah. Mereka tak tahu, Randy, tukang kebun yang mereka hina, sedang berada di ujung koridor, menggenggam erat gagang sapunya. Wajahnya tak berekspresi, tapi sorot matanya gelap dan penuh kendali. Hari itu, setelah bel pulang sekolah berbunyi, Tia masuk ke ruang guru untuk mengambil tasnya. Saat ia berjalan masuk, obrolan itu masih berlanjut. "Tukang kebun, serius? Mending dia cari sopir angkot sekalian lah, biar makin lengkap." Tia menghentikan langkahnya. Hening sejenak. Ruang guru terdiam ketika mereka sadar kehadirannya. Tapi bukan karena malu. Justru tawa kecil terdengar dari Bu Lisa, seolah mengejek secara langsung. Tia hanya tersenyum tipis dan berkata pelan, "Semoga Bapak dan Ibu diberi pasangan yang baik, seperti saya diberi Randy." Ia menunduk, lalu melangkah pergi. Di jalan pulang, Tia naik ojek langganan. Ia tak bicara banyak. Sepanjang jalan, wajahnya hanya tertunduk di balik jilbab putih polosnya. Hatinya berat, tapi ia tahu esok adalah hari yang penting. Bukan karena gaun putih atau pelaminan, tapi karena ia akan menjadi istri dari lelaki yang selama ini diam-diam menghapus lelahnya di tiap senja.
Di balik rumah kontrakannya yang kecil, Randy sudah menunggu. Ia sedang memperbaiki tali sandal yang akan dipakainya untuk akad besok. Wajahnya lelah, keringat menetes dari pelipis. Namun ia tersenyum ketika melihat Tia datang. "Besok, kita siap ya?" ujar Randy sambil menatap Tia. Tia hanya mengangguk. Ia tak tahu bahwa besok bukan hanya hari pernikahannya, tapi juga hari pertama dari babak baru yang akan mengguncang sekolah mereka. Hari itu datang. Matahari belum tinggi saat langit desa kecil di pinggiran kota mulai dipenuhi suara orang-orang yang datang menuju satu rumah sederhana dengan tenda putih dan dekorasi bunga melati. Di sanalah Tia akan melangsungkan akad nikahnya. Gaun putih sederhana yang ia kenakan menyatu indah dengan jilbab panjang yang menjuntai, dihiasi untayan melati segar di bahunya. Tapi yang menarik perhatian, bukan itu, melainkan sosok pria di sebelahnya. Randy, sang mempelai pria, berdiri dengan pakaian kerja lusuh, kaos abu yang bolong di bagian dada dan pundak, serta celana kain yang sudah pudar warnanya. Tangannya menggenggam gagang sapu, benda yang selama ini menjadi bagian dari hidupnya di sekolah. Beberapa orang mulai bergumam. Bahkan di antara tamu undangan, tampak hadir beberapa guru dari sekolah tempat Tia dan Randy bekerja. 5 guru negeri, pria dan wanita, berdiri berkelompok di sisi tenda. Mereka tidak datang untuk memberi restu. Mereka datang karena rasa ingin tahu yang bercampur rasa merendahkan. "Wih, itu bener Randy? Astaga, masih pakai baju kayak gitu di pelaminan," ucap Bu Nani pelan, tapi sengaja dikeraskan. "Ya Allah, malu banget. Ini beneran nikah atau drama komedi sih?" tambah Pak Andri sambil menahan tawa. Bu Lisa bahkan menyenggol tangan Bu Siska dan berkata dengan nada sinis, "Lihat tuh, pengantinnya malah pegang sapu. Mungkin nanti pas malam pertama juga sambil bawa cangkul." Tawa mereka pecah. Tidak peduli pada perasaan Tia yang mendengar semua itu dari jarak hanya beberapa langkah. Tia menunduk, matanya berkaca-kaca. Tangannya gemetar saat menerima tisu dari salah satu kerabat yang duduk di sampingnya. Tapi ia tetap berdiri, tetap menggenggam tangan Randy yang dingin dan tenang. Randy tak menoleh ke arah para guru itu. Ia hanya menatap lurus ke depan. Matanya tenang, tapi penuh makna. Ia tahu, ini bukan tentang hari ini. Ini tentang keadilan yang akan segera datang. Ia hanya perlu bersabar sedikit lagi. Akad pun berlangsung. Dengan suara pelan tapi mantap, Randy mengucap ijab kabul. Beberapa tamu menitikkan air mata. Tapi sebagian lain, terutama para guru negeri, hanya mengangkat alis, mencibir tanpa malu. Setelah akad selesai, foto bersama pun dimulai. Para guru negeri itu ikut berdiri di barisan. Mereka tertawa di belakang. Ada yang menunjuk Randy sambil berbisik. Ada pula yang mengambil gambar dengan ponsel dan tertawa menahan suara. Saat itu, seorang murid yang ikut datang bersama orang tuanya tiba-tiba mendekat ke Tia. "Bu, kenapa orang-orang ketawa ya? Padahal ibu cantik banget hari ini. Dan Pak Randy, baik banget." Tia tersenyum. Ia berlutut, membelai kepala murid itu dan berkata lirih, "Kadang, orang tertawa karena mereka tak tahu apa yang sebenarnya penting." Dari kejauhan, seorang pria paruh baya berpakaian batik dan memakai pin kecil di dada kirinya berdiri diam. Ia memperhatikan semua yang terjadi tanpa sepatah kata. Ia adalah pejabat dari Kementerian Pendidikan yang selama ini bekerja diam-diam bersama Randy. Dan hari itu, ia juga menyaksikan. Pernikahan itu selesai dengan senyum pahit dan air mata. Tapi esok hari, dunia akan berubah. Dan mereka yang tertawa paling keras hari ini akan menjadi orang pertama yang menangis paling keras minggu depan. Pagi setelah pernikahan, suasana sekolah masih seperti biasa. Suara bel masuk berbunyi nyaring, siswa-siswi berlarian ke kelas, dan para guru negeri sibuk di ruang guru sambil membicarakan kejadian kemarin. Namun, kali ini obrolan mereka sudah sedikit berubah. Bu, fotonya rame banget di grup WA.
Ada yang ngirim ke grup alumni juga loh, ngakak semua, kata Pak Andri sambil menunjukkan ponselnya. Bu Nani tertawa. Aku kirim ke kakakku yang PNS pusat, dia sampai bilang itu pasangan paling niat sedesa. Tapi hari itu, satu hal berbeda dari biasanya. Di meja kepala sekolah, ada tumpukan map coklat yang baru dikirim lewat kurir dinas. Map itu berisi dokumen yang langsung dikirim dari dinas provinsi, bertanda tangan pejabat tinggi. Kepala sekolah, Pak Winarno, membuka satu persatu dengan kening berkerut. Wajahnya memucat saat membaca surat pertama. Ia menyandarkan tubuhnya ke kursi, mengambil napas panjang, lalu membuka surat kedua, lalu ketiga, dan wajahnya semakin panik. Sementara itu, di sudut sekolah, Randy kembali bertugas seperti biasa. Ia menyapu halaman dengan tenang. Gerobaknya berdecit pelan saat ditarik di sepanjang selasar. Tapi pagi itu, semua terasa sunyi. Beberapa siswa menatapnya dengan heran, karena meskipun ia baru saja menikah, wajah Randy sama sekali tidak menunjukkan kelelahan ataupun euforia. Justru ada ketegasan yang makin jelas di matanya. Beberapa menit kemudian, speaker sekolah mengumumkan pemanggilan 5 guru negeri ke ruang kepala sekolah. Mereka adalah Pak Andri, Bu Lisa, Bu Siska, Bu Nani, dan Pak Bambang. Satu persatu masuk. Di dalam ruangan, suasana terasa tegang. Pak Winarno menyodorkan surat-surat yang tadi dibacanya. "Ini apa maksudnya, Pak?" tanya Bu Lisa kaget. Pak Winarno mengusap wajahnya. "Ini keputusan resmi dari pejabat pembina kepegawaian. Pertanggal hari ini, kalian berlima dinyatakan diberhentikan dari status PNS dan seluruh jabatan yang melekat." Suasana mendadak sunyi, hening. Detik-detik terasa membeku. "Apa? Ini nggak masuk akal. Kami belum pernah dapat SP, belum ada peringatan resmi." Pak Andri berdiri dengan wajah merah padam. "Itu karena semua buktinya sudah cukup. Dan laporan kalian bukan laporan main-main. Kalian semua terlibat praktik pungli terhadap murid selama bertahun-tahun," jawab kepala sekolah tegas. "Siapa yang lapor? Siapa yang fitnah kami?" Saat itulah, pintu ruang kepala sekolah terbuka. Randy masuk dengan pakaian yang sama lusuhnya, masih memegang gagang sapu. "Permisi, Pak. Saya cuma ingin mengonfirmasi bahwa semua laporan itu valid. Saya yang menyerahkan bukti lengkapnya ke PPK," ucapnya tenang. Kelima guru itu membelalak. "Apa? Loh?" Randy mengangguk. "Selama ini saya hanya diam, tapi saya mencatat semuanya. Setiap permintaan uang untuk naik kelas, setiap amplop kosong yang diminta wali murid, semua sudah saya arsipkan, termasuk rekaman kalian tertawa dan menghina istri saya di pelaminan. Sudah cukup bukti untuk menjatuhkan semuanya." Pak Andri meradang, tangannya mengepal, tapi tak bisa berkata-kata. Bu Lisa terduduk lemas, air matanya mulai jatuh. Kami nggak tahu, kamu siapa sebenarnya?" Randy memalingkan wajahnya. "Kalian tak perlu tahu saya siapa, tapi tahu satu hal saja. Kalian menginjak orang yang kalian anggap kecil, dan itu yang membawa kalian ke titik ini." Pak Winarno menghela napas panjang. "Randy, kamu masih mau bekerja di sini setelah semua ini?" Randy menatap keluar jendela, ke arah halaman sekolah. Lalu ia menoleh dengan tenang. "Kalau Allah mengizinkan, saya ingin tetap di sini, tapi bukan sebagai tukang kebun." Dan saat itu juga, semua guru negeri yang dulu tertawa, mulai merasakan pahitnya kehilangan. Pagi itu, suasana di kantor Dinas Pendidikan Provinsi terasa lebih sibuk dari biasanya. Beberapa pejabat terlihat lalu lalang, membawa berkas-berkas penting. Salah satu ruangan di lantai 2 dipenuhi suara rapat tertutup. Di sana, nama Randy disebut dengan penuh hormat. Pak Randy sudah menjalankan tugasnya dengan sangat rapi dan tanpa celah. Bukti pungli dari sekolah tempat ia menyamar lengkap dan sah, ujar salah satu pejabat dari Inspektorat Jenderal. Bahkan, rekaman interaksi langsung para pelaku dengan wali murid, disertai dokumentasi waktu dan tempat. "Lengkap," sambung yang lain. Pejabat tertinggi di ruangan itu mengangguk.
Kalau begitu, berikan dia 2 hal. 1. SK pengangkatan kepala sekolah. 2. Penghargaan moral yang layak diumumkan ke publik. Kita butuh sosok seperti dia. Sementara itu, di sekolah tempat semua awal terjadi, ruang guru yang biasanya ramai kini terasa kosong. 5 meja kosong, kursi tidak berpenghuni, dan suasana senyap menjadi pengingat bahwa siapapun bisa terjungkal oleh kesombongannya sendiri. Tia masuk ke ruang guru pagi itu. Ia ragu, melangkah pelan sambil membawa map berisi rencana pelajaran. Beberapa guru honorer menatapnya dengan campuran rasa hormat dan haru. Mereka tahu, semua yang terjadi bukan hanya soal pernikahan, tapi tentang kebenaran yang akhirnya menang. Salah satu guru muda menghampiri Tia. "Bu Tia, selamat ya. Maaf dulu saya nggak berani bela. Tapi sekarang saya ngerti, Allah nggak pernah tidur." Tia tersenyum kecil. "Saya juga masih belajar. Semoga kita bisa kerja bareng dengan hati yang sama-sama tulus." Tak lama kemudian, mobil dinas berhenti di halaman sekolah. 2 orang pria berpakaian rapi turun, disambut kepala sekolah yang baru, Pak Winarno. Tapi kali ini, Pak Winarno tidak berdiri di tengah. Ia berdiri di samping, memberi jalan. Dan dari dalam mobil, keluar Randy. Namun kali ini berbeda. Ia mengenakan kemeja putih bersih, celana kain hitam, dan sepatu pantofel. Wajahnya bersih, rambut tersisir rapi. Di dadanya tergantung tanda pengenal dengan tulisan Kepala Sekolah Sementara, Penugasan Khusus. Semua mata tertuju padanya. Para guru honorer berdiri. Murid-murid yang melihat dari koridor terdiam. Tak percaya bahwa tukang kebun yang setiap pagi menyapu halaman kini berjalan dengan tenang ke arah kantor sekolah, disalami oleh pejabat dan disambut dengan penghormatan. Tia berdiri di ambang pintu ruang guru. Matanya berkaca-kaca melihat suaminya berjalan ke arahnya dengan senyum tenang. "Rasanya seperti mimpi ya, Mas," ucap Tia pelan. Randy memegang tangan Tia. "Bukan mimpi, ini pembuktian. Allah tidak pernah tinggal diam." Di ruang kepala sekolah, setelah penyerahan SK, Randy duduk di kursi yang dulu hanya bisa ia lihat dari jendela luar. Ia membuka map, membaca dokumen, dan menandatangani beberapa surat. Sementara itu, satu surat diselipkan ke dalam map merah khusus. Surat yang sangat penting. Surat pengangkatan Tia sebagai guru negeri. Randy menyimpannya baik-baik, lalu berdiri dan menatap keluar jendela. Ia melihat halaman tempat ia dulu menyapu. Kini, tempat itu menjadi saksi bahwa seseorang yang dianggap rendah bisa berdiri paling tinggi. Dan semua itu bukan karena dendam, tapi karena kebenaran. Hari Senin pagi. Upacara bendera berlangsung seperti biasa di halaman sekolah. Murid-murid berbaris rapi di bawah terik matahari. Guru-guru berdiri di sisi kanan lapangan dengan wajah tegang. Sebagian masih belum percaya dengan perubahan besar yang terjadi begitu cepat. Bendera merah putih perlahan naik ke puncak tiang. Lagu Indonesia Raya berkumandang. Tapi di sela-sela lantunan lagu kebangsaan itu, ada detak jantung yang berdebar lebih kencang dari biasanya. Hari itu, pembina upacara bukan lagi kepala sekolah lama, melainkan seorang pria muda dengan wajah tegas dan suara mantap. Randy. Berdiri di podium dengan kemeja putih dan celana hitam yang rapi, Randy menatap seluruh peserta upacara dengan tenang. Tak ada sapu di tangannya hari ini. Tak ada gerobak. Yang ada hanya mikrofon di depan bibirnya, dan keheningan yang menyelimuti seluruh halaman sekolah. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Suara Randy mengalun jernih. Semua mata tertuju padanya. "Saya Randy. Mungkin kalian mengenal saya sebagai tukang kebun di sekolah ini." "Ya, itu benar. Selama lebih dari 8 bulan saya membersihkan halaman sekolah, mengangkut sampah, dan menyiram tanaman di setiap sudut halaman." Beberapa siswa saling menoleh. Beberapa guru tertunduk pelan. Namun di balik itu semua, saya menjalankan tugas lain. Tugas dari pejabat pembina kepegawaian untuk menyelidiki praktik-praktik kotor
yang mencederai dunia pendidikan kita. Suasana lapangan mendadak sunyi. Bahkan daun kering yang jatuh pun terdengar oleh semua orang. Selama itu, saya melihat, mendengar, dan mencatat. Saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana ada guru yang menuntut uang dari wali murid demi nilai, demi kelulusan, bahkan demi pemilihan ketua kelas. Saya juga menyaksikan bagaimana guru yang semestinya jadi teladan, justru menjadi pelaku ketidakadilan. Terdengar isak tertahan dari barisan belakang. Beberapa guru honorer mengusap mata mereka. Randy melanjutkan, namun di tengah semua itu, saya juga menyaksikan satu sosok yang tetap teguh dalam kesederhanaan. Seorang guru honorer yang mengajar dengan hati, yang tetap sabar meski dihina, dan yang tetap tersenyum meski dibenci. Ia menoleh ke arah Tia yang berdiri kaku di barisan guru. Hari ini, dengan ini saya umumkan. Berdasarkan keputusan dari Dinas Pendidikan dan PPK Pusat, guru honorer atas nama Tia Rahmawati resmi diangkat menjadi guru negeri. Sontak tepuk tangan menggema di seluruh lapangan. Murid-murid bersorak. Beberapa wali murid yang hadir ikut berdiri memberikan apresiasi. Namun Tia hanya berdiri membeku. Air matanya jatuh tanpa suara. Wajahnya pucat, tak percaya. Dunia seolah berhenti sejenak. Randy tersenyum dan melanjutkan. Dan saya, Randy Nugroho, mulai hari ini ditugaskan sebagai kepala sekolah sementara di tempat ini. Bukan untuk membalas, tapi untuk memperbaiki, untuk menjaga agar tak ada lagi yang menginjak-injak kejujuran dan ketulusan. Suara itu bergetar namun pasti. Semua yang hadir merasakan sesuatu yang berbeda. Ada rasa bersalah, ada rasa malu, dan ada rasa hormat yang baru lahir di hati mereka. Terhadap dua sosok yang dulu dianggap paling hina. Setelah upacara usai, satu persatu murid dan guru menghampiri Randy dan Tia. Mereka menjabat tangan, meminta maaf, bahkan ada yang menangis di pelukan Tia. Namun tak satu pun dari keduanya mengungkit luka lama. Karena bagi mereka, hari itu bukan hari balas dendam, tapi hari kemenangan hati yang bersih. Dan bagi sekolah itu, hari itu akan dikenang selamanya sebagai hari kejujuran kembali berdiri. Seminggu setelah upacara besar itu, suasana di sekolah berubah drastis. Tak ada lagi ejekan, tak ada lagi bisik-bisik menusuk. Ruang guru yang dulu terasa penuh tekanan, kini menjadi tempat yang tenang. Meja-meja kosong yang dulu milik para guru negeri yang dipecat, masih dibiarkan terbuka, seperti pengingat sunyi akan kesombongan yang pernah ada. Tia melangkah masuk pagi itu, mengenakan seragam dinas barunya. Warna coklatnya tampak lebih hangat di tubuhnya. Di pundaknya tergantung pin kecil bertuliskan guru negeri tetap. Beberapa guru honorer menyambutnya dengan senyum dan tepukan pelan di bahu. Tapi yang paling mengejutkan, seorang guru tua, Pak Suroto, yang selama ini dikenal kaku dan pendiam, tiba-tiba berdiri dan menghormat. Ibu Tia, izinkan saya menjadi yang pertama meminta maaf secara terbuka. Saya dulu diam. Saya lihat mereka menginjak harga diri ibu, tapi saya tak cukup berani untuk bicara. Saya salah. Tia menahan air mata. Ia menjabat tangan Pak Suroto dengan lembut. Saya sudah memaafkan, Pak. Bahkan sebelum Bapak minta maaf. Suasana di ruang guru terasa haru. Mereka tahu sekolah ini sedang disembuhkan oleh dua orang yang pernah direndahkan. Di ruang kepala sekolah, Randy duduk di balik meja kerjanya. Ruangan itu tidak mewah. Meja kayu, rak buku, dan satu jendela besar yang menghadap ke taman sekolah. Tapi ada satu hal yang berbeda. Keheningan di sana tak lagi dingin. Kini, ada semangat yang tenang dan hangat. Randy sedang membuka map yang dikirim dari dinas pusat. Ia ditugaskan untuk mengawasi tidak hanya sekolah ini, tapi juga dua sekolah lain yang pernah mendapat laporan serupa. Tugas barunya adalah membangun integritas dari akar. Tak lama, seorang murid mengetuk pintu dan masuk dengan hati-hati. Pak Randy. Iya, Nak. Ada apa?
Murid itu, anak kelas 6, melangkah maju dan mengeluarkan sebuah amplop kecil dari sakunya. Ayah saya kirim ini. Dia ingin berterima kasih karena Bapak pernah tolong dia waktu dulu mau pindah sekolah saya. Tapi ditolak gara-gara gak punya uang pungli. Randy terdiam. Ia menerima amplop itu lalu membukanya. Isinya bukan uang, tapi selembar kertas yang ditulis tangan. Terima kasih sudah menyelamatkan sekolah anak saya. Terima kasih sudah tidak diam. Semoga Allah balas dengan kebaikan berlipat. Randy menutup matanya sesaat, lalu tersenyum. Di luar ruangan, Tia berjalan menuju kelas. Tapi langkahnya terhenti saat melihat sekelompok wali murid berdiri menunggunya. Salah satu ibu menghampirinya sambil membawa bingkisan kecil. Bu Tia, ini cuma jajanan pasar. Tapi kami semua sepakat. Kami pengen ngucapin terima kasih langsung. Sekarang kami merasa sekolah ini lebih adil. Anak-anak kami gak takut lagi belajar. Tia tersenyum dan menerima bingkisan itu. Terima kasih Bu, saya cuma ingin jadi guru yang adil buat semua murid. Dan saya tahu, saya gak sendirian. Hari itu, untuk pertama kalinya, tak ada seorang pun yang bicara tentang pernikahan Tia sebagai bahan ejekan. Tak ada yang menertawakan sapu milik Randy. Tak ada yang memandang hina ke arah keduanya. Yang ada hanyalah hormat dan diam-diam rasa kagum. Karena dari ruang guru yang dulu penuh ejekan, kini lahir ruang baru. Ruang untuk belajar menjadi lebih baik. Malam itu hujan turun perlahan, membasahi genteng-genteng rumah kontrakan kecil yang menjadi tempat tinggal Tia dan Randy. Di dalam, cahaya temaram lampu pijar menerangi ruangan sempit yang mereka sebut rumah. Tia duduk di atas tikar lusuh, membuka tumpukan kertas ujian yang harus ia koreksi. Randy duduk di meja kecil di sudut ruangan, menuliskan rencana kerja minggu depan untuk sekolah. Mereka tak saling bicara. Tapi kehangatan hadir di antara sunyi itu. Sesekali mata mereka saling bertemu. Senyuman kecil terukir. Tak perlu kata-kata untuk tahu bahwa keduanya sedang memikul tanggung jawab yang besar. Mas, Tia membuka suara lirih. Apa Mas gak capek? Semua orang sekarang melihat Mas seperti pahlawan. Padahal rumah kita tetap sempit. Pakaian kita masih itu-itu saja. Randy berhenti menulis. Ia menatap wajah istrinya yang letih namun tetap bersinar. Kita memang belum punya rumah mewah, Tia. Tapi kita sudah punya sesuatu yang lebih dari itu. Kehormatan, jawab Randy pelan. Tia tersenyum, tapi matanya berkaca-kaca. Ia tahu, perjuangan mereka belum selesai. Justru baru dimulai. Keesokan harinya, Randy mendapat undangan untuk menghadiri rapat koordinasi dengan Dinas Pendidikan Daerah. Ia datang dengan motor tua pinjaman, mengenakan jas pinjaman dari kepala TU sekolah. Di dalam ruangan rapat, pejabat-pejabat berdasi duduk di kursi kulit empuk. Tapi begitu Randy masuk, semua kepala menoleh. Mereka berdiri, menghampiri, dan menyambutnya dengan hangat. Ini orangnya, sosok muda yang menggebrak sistem dengan cara yang diam, tapi mematikan. Salah satu kepala dinas menepuk bahu Randy dengan bangga. Mas Randy, kami ingin menjadikan sistem investigasi yang Anda terapkan sebagai prototipe untuk wilayah lain. Anda tak hanya menyelamatkan sekolah tempat Anda bertugas, tapi membuka mata kami akan kelemahan sistem. Randy terdiam. Ia tak terbiasa dengan pujian. Ia hanya menjawab pelan. Saya cuma melakukan apa yang harusnya dilakukan sejak awal, Pak. Tidak lebih. Sementara itu, di sekolah, Tia mengisi pelajaran tambahan untuk siswa yang nilainya tertinggal. Tak ada guru lain yang ikut, tapi kelas penuh. Anak-anak mendengarkan dengan antusias. Mereka tahu, Bu Tia bukan sekadar guru. Ia adalah simbol ketulusan yang menang dari ejekan. Di luar kelas, beberapa wali murid berdiri menunggu. Mereka datang bukan untuk protes, tapi untuk memberi sumbangan sukarela, agar kelas tambahan bisa tetap berjalan meskipun di luar jam sekolah. Kami percaya Bu Tia, kalau semua guru kayak ibu, kami rela bantu.
kata seorang ibu sambil menyerahkan amplop berisi uang seadanya. Tia menunduk haru. Terima kasih, Bu, tapi saya tidak ingin 1 rupiah pun mengalir tanpa kejelasan. Saya akan sampaikan ke kepala sekolah, biar dikelola secara resmi dan transparan. Senyum para orang tua semakin lebar. Mereka tahu, sekolah ini sudah berbeda, dan dari ruangan sempit di rumah kontrakan, dari langkah kaki yang sederhana, Tia dan Randy telah memulai perubahan yang besar. Hari itu, suasana sekolah tampak sibuk. Tukang-tukang terlihat membongkar papan pengumuman lama yang usang dan menggantinya dengan papan digital baru. Randy berdiri di dekat gerbang, memantau pekerjaan mereka sambil berbicara dengan kepala tukang. Pak, tolong pastikan kabelnya dirapikan ya. Anak-anak sering lewat sini. Siap, Pak Kepala, jawab tukang itu sambil tersenyum. Beberapa guru honorer lewat dan menyapa Randy dengan hormat. Tapi di balik senyum dan sapaan itu, ada perasaan yang belum benar-benar hilang. Rasa tidak percaya bahwa seorang tukang kebun bisa berdiri setara, bahkan lebih tinggi. Di ruang guru, 2 guru honorer yang dulu ikut-ikutan tertawa saat pernikahan Tia, kini duduk diam. Mereka saling berpandangan, seperti sedang menunggu sesuatu. Bu, kita gak pernah dihukum waktu itu, tapi saya merasa bersalah terus. Apa kita harus bicara langsung ke Bu Tia? Tanya salah satu guru dengan suara lirih. Yang ditanya mengangguk pelan. Saya juga gak tenang sejak lihat dia diangkat jadi guru negeri. Padahal dia gak pernah sekalipun balas hinaan kita. Cuman senyum dan diam. Itu yang justru bikin saya malu setengah mati. Siang itu, mereka berdua menghampiri Tia saat jam istirahat. Di taman belakang sekolah, Tia duduk di bangku panjang sambil membacakan cerita pendek pada 2 murid yang tertinggal pelajaran membaca. Bu Tia, maaf mengganggu, ucap salah satu dari mereka. Tia menoleh, tersenyum ramah. Iya, ada yang bisa saya bantu, Bu? Keduanya berdiri kikuk. Lalu salah satunya menunduk, membuka suara. Sebenarnya kami cuma ingin minta maaf. Waktu itu, kami ikut-ikutan tertawa, ikut mengejek. Kami tahu itu salah. Tapi saat itu, kami juga takut dibenci kalau nggak ikut-ikutan mereka. Tia menatap keduanya. Senyumnya tetap tenang. Semua orang pernah ikut arus, tapi tidak semua berani melawan arus untuk kembali. Terima kasih, karena Ibu berani datang dan bicara. Seketika, wajah kedua guru itu memerah. Mereka tak sangka akan diterima sehangat itu. Mereka tak sangka bahwa Tia yang dulu mereka hina, kini justru menguatkan mereka. Sementara itu, di aula sekolah, Randy memimpin rapat besar bersama semua staf. Di sana, ia membahas rencana pelatihan integritas dan pelaporan keuangan yang akan dijalankan terbuka setiap bulan. Tak hanya guru, bahkan wali murid pun diundang untuk mengawasi. Sekolah ini milik kita bersama, jadi pengelolaannya pun harus bisa diawasi bersama, ujar Randy di hadapan seluruh staf. Salah satu staf keuangan lama mengangkat tangan. Pak Randy, saya baru sekali ini lihat kepala sekolah kasih akses penuh ke data keuangan. Apa tidak berisiko? Risiko terbesar bukan dari keterbukaan, tapi dari ketertutupan, jawab Randy tegas. Kalau semua orang tahu dan paham alurnya, maka kita semua akan saling jaga. Seketika, tepuk tangan menggema di aula. Hari itu, satu demi satu, dinding lama di sekolah itu mulai retak. Dinding yang dulu dibangun dari kesombongan, ketamakan, dan rasa merasa lebih tinggi. Dan dari retakan itu, cahaya kejujuran mulai masuk, sedikit demi sedikit. Pagi itu, langit mendung menyelimuti halaman sekolah. Daun-daun basah oleh embun, dan angin bertiup lembut menyapu selasar panjang. Suasana tampak hening, seolah menyimpan sesuatu yang belum selesai. Di ruang guru, Tia baru saja meletakkan tasnya saat pandangannya tertuju pada satu bangku kosong di pojok ruangan. Itu adalah bangku yang dulu diduduki oleh Bu Lisa. Bangku itu kini dibiarkan kosong tanpa pengganti. Tak sengaja, Tia membuka laci kecil di bawah meja itu.
Di dalamnya ada selembar surat yang terlipat rapi. Kertasnya sudah agak kusut. Perlahan Tia membacanya. Untuk siapapun yang menemukan surat ini, jika kamu membaca ini, berarti aku sudah tidak ada lagi di tempat ini. Aku tahu aku salah. Dulu aku mengira menjadi guru negeri membuatku lebih tinggi dari yang lain. Aku lupa bahwa menjadi guru adalah menjadi teladan, bukan menjadi penguasa. Aku tertawa saat teman kami menikah dengan tukang kebun. Tapi sekarang aku sadar, justru merekalah yang lebih mulia. Jika suatu saat aku kembali, bukan untuk menuntut, hanya untuk meminta maaf. Tia menggenggam surat itu erat. Tak ada dendam di wajahnya, hanya rasa hening yang dalam. Ia tahu, tak semua orang berani menuliskan kejujuran seperti ini. Beberapa jam kemudian, Randy mendatangi kelas-kelas untuk melakukan inspeksi kecil. Ia masuk tanpa banyak bicara, hanya memperhatikan proses belajar mengajar. Di kelas 3, ia melihat seorang guru honorer sedang mengajar matematika dengan papan tulis seadanya. Setelah pelajaran selesai, Randy mendekatinya. Pak Gunawan, boleh saya lihat rancangan pembelajarannya minggu ini? Pak Gunawan, yang sudah mengajar 8 tahun sebagai guru honorer, menyerahkan mapnya dengan gugup. Maaf kalau belum sempurna, Pak. Saya masih belajar. Randy membuka isinya. Rapi, terstruktur. Ia mengangguk. Pak Gunawan, minggu depan saya ajukan nama Bapak untuk sertifikasi pengangkatan guru negeri, ucap Randy tanpa basa-basi. Pak Gunawan terbelalak. Sungguh, Pak, tapi saya tidak pernah ikut pelatihan, tidak dekat dengan siapapun di dinas. Yang saya nilai bukan siapa yang kamu kenal, tapi bagaimana kamu mengajar. Dan saya sudah lihat, jawab Randy singkat, lalu berjalan pergi. Di luar kelas, beberapa murid sedang menyapu halaman. Salah satu dari mereka menabrak Randy tanpa sengaja, hingga buket bunga kecil dari kantong plastik jatuh ke tanah. Maaf, Pak. Maaf. Ini bunga buat Ibu Tia, ucap anak itu panik. Randy tersenyum, membungkuk, dan membantu mengambil bunga yang jatuh. Kenapa kamu kasih bunga ke Ibu Tia? Anak itu menjawab sambil malu-malu, karena dia guru yang gak pernah marah walaupun saya lambat. Dia bilang, semua orang punya waktu masing-masing untuk paham. Itu bikin saya semangat. Randy mengangguk. Ya tahu, perjuangan Tia selama ini bukan sekadar untuk mendapatkan status, tapi untuk menjadi guru dalam arti sebenarnya. Sore harinya, setelah semua kegiatan selesai, Tia dan Randy duduk berdua di bangku taman sekolah. Angin berhembus pelan, menyapu dedaunan kering yang berguguran. Mas, kita sudah sejauh ini ya, bisik Tia. Randy menatap langit yang mulai berwarna jingga. Dan perjalanan kita belum selesai. Dari balik jendela ruang TU, beberapa staf memandang mereka dengan kagum. Dan di dinding belakang mereka, banner besar terpampang jelas bertuliskan, integritas bukan soal jabatan, tapi keberanian untuk jujur meski sendirian. Setahun telah berlalu sejak hari di mana cemoohan berubah menjadi penghormatan. Sekolah itu, yang dulu penuh gosip dan permainan kotor, kini menjelma menjadi tempat yang bersih, rapi, dan menyenangkan. Bukan karena bangunannya berubah, tapi karena orang-orang di dalamnya mulai menanamkan kejujuran dalam setiap langkah. Pagi itu, Tia berjalan menyusuri lorong sekolah sambil memeriksa daftar nilai ujian akhir semester. Rambutnya terikat rapi di balik jilbab putih polos. Wajahnya tampak lebih dewasa, dan senyum hangatnya tak pernah berubah. Dari kejauhan, ia melihat beberapa orang tua murid berdiri menunggu di depan ruang kepala sekolah. Mereka tampak cemas namun rapi berpakaian, membawa map dan dokumen di tangan. Tia menghampiri salah satunya. Ibu cari siapa? Bu Tia. Kami dipanggil Pak Randy katanya. Tapi kami takut. Kami gak bawa uang apa-apa, jawab salah satu ibu dengan suara pelan. Tia tersenyum lembut. Di sini tidak ada bayar-bayar, Bu. Semua pelayanan gratis. Kalau ada yang minta uang,
Laporkan ke saya atau langsung ke kepala sekolah. Mereka tampak lega. Di ruang kepala sekolah, Randy sedang menerima 2 petugas dari dinas pusat. Mereka membawakan plakat kehormatan untuk sekolah tersebut. Sekolah Teladan Integritas 2025. Randy menerima penghargaan itu dengan tangan bergetar. Ini bukan milik saya pribadi. Ini untuk semua yang percaya bahwa kejujuran masih bisa hidup di dunia pendidikan, ucapnya. Plakat itu lalu dipasang di dinding lobi utama, persis di sebelah foto-foto kepala sekolah terdahulu. Namun yang menarik, ada satu figura kecil yang menggantung di bawahnya. Foto sederhana Tia dan Randy saat hari pernikahan mereka. Di situ Randy masih mengenakan pakaian lusuh dan memegang sapu. Di bawahnya hanya ada satu kalimat pendek. Dari titik paling bawah, kami mulai. Dengan sabar, kami buktikan. Hari itu juga, sekolah mengadakan acara perayaan kecil. Murid-murid tampil menari, menyanyi, dan menampilkan karya mereka. Tapi puncaknya terjadi saat salah satu murid kelas 6 maju ke panggung dan membawa selembar kertas. Puisi ini saya tulis sendiri. Untuk Pak Randy dan Bu Tia, ujarnya dengan suara sedikit gemetar. Lalu ia membaca. Dulu mereka tertawa. Saat kalian berdiri di pelaminan yang sederhana, dulu mereka menunjuk dan mengejek, karena tak tahu bahwa langit pun bisa berubah. Tapi hari ini, kami berdiri di bawah naungan nama kalian. Belajar bukan hanya dari buku, tapi dari keberanian kalian yang tak pernah malu jadi rendah. Demi bangkit, bersama yang benar. Saat puisi itu selesai, seluruh hadirin berdiri. Tepuk tangan tak henti-hentinya terdengar. Tia menunduk, menangis perlahan. Sementara Randy menatap panggung, bibirnya bergetar, tapi matanya tenang. Mereka tak pernah mengejar penghargaan. Mereka hanya ingin menjadi sepasang tangan kecil yang membantu memindahkan batu besar dari jalan anak-anak kecil yang ingin belajar. Dan kini, mereka berhasil. Bukan karena kekuasaan, tapi karena kesabaran. Selesai. Sahabat semuanya, ceritanya telah selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita tadi hingga selesai. Semoga cerita tadi bisa memberikan banyak pelajaran kepada kita semua. Sebelum kami akhiri video ini, jika kalian berkenan dan menyukai cerita seperti ini, jangan lupa klik suka, tinggalkan komentar, bagikan cerita ini kepada sahabat kalian, dan pastikan subscribe channel Sudut Hikmah agar kalian bisa selalu menonton cerita-cerita terbaru dan inspiratif dari channel kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.